Keesokan harinya, Arman kembali masuk ke hutan. Ia berjalan lebih jauh dari sebelumnya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah benda aneh. Ia mengambil benda itu dan membawanya kembali ke desa. Sesampainya di desa, Arman bertemu seorang warga. Arman menunjukkan benda itu, dan sepertinya warga itu mengenalnya dan bercerita tentang dukun yang bernasib malang. "Dukun," kata Arman, "berarti dugaanku benar. Hantu perempuan tua itu bukan penyebab semua kejadian aneh di desa ini." Warga itu menatapnya bingung, namun Arman menepuk bahunya dengan tenang. Kemudian Arman bersama bapak tadi menemui beberapa orang warga. Arman mengatakan pada mereka, "Kemarin aku melihat sebuah gua di dalam hutan, dan aku yakin para warga yang hilang ada di sana. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk mengevakuasi mereka." Awalnya warga sempat ragu, tapi akhirnya mereka ikut dengan Arman masuk ke dalam hutan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Warga terkejut, mereka yakin belum pernah melihat gua sebesar itu di hutan. Gua itu seperti muncul baru satu malam, atau selama ini terselimuti sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Arman masuk duluan ke dalam gua, dan para warga mengikutinya. Warga terkejut. Mereka melihat di dalam puluhan warga yang hilang terbaring, tapi wajah mereka tenang, napas mereka pelan, seperti sedang tidur panjang. Namun yang paling aneh adalah tidak ada satupun luka di tubuh mereka. Mereka tampak seperti dilindungi. Arman menunduk, membangunkan mereka satu persatu, sambil berkata, "Mereka tidak disakiti. Sebenarnya mereka sedang dijaga oleh hantu perempuan itu." Dan para warga pun terlihat bingung. Kemudian para warga satu persatu keluar dari dalam gua, dibantu oleh Arman dan warga yang lain. Tidak lama kemudian, hantu wanita muncul. Hantu itu berteriak, "Pergi kalian, aku sengaja menyembunyikan mereka. Aku menjaga mereka dari monster itu. Mereka orang-orang yang sudah dipilih olehnya." Arman terkejut lalu berkata, "Monster? Siapa maksudmu?" Hantu wanita itu menatap Arman, dan seketika hantu itu seperti menahan ketakutan yang sangat besar. Tapi dia memberanikan diri untuk berbicara. "Monster itu, dia yang mengurung desa ini. Setiap malam Jumat dia mencari tumbal untuk ritual gelapnya, untuk menambah kekuatan. Aku menyembunyikan mereka agar tidak ditemukan. Aku bukanlah musuh kalian." Ucapan hantu tentang monster itu membuat Arman teringat sesuatu, terutama cerita warga tentang sosok dukun yang katanya sudah meninggal. Arman menemui warga dengan wajah serius. "Bisakah kalian menunjukkan di mana dukun itu dimakamkan?" Mereka pun pergi menuju pemakaman kecil di pinggir hutan. Sebagian dari mereka mengevakuasi para korban hilang sebelumnya. Sesampainya di tempat yang dituju, ada sebuah gundukan tanah yang ditandai batu sederhana. Arman berdiri tepat di depan kuburan itu. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menghembuskan nafas pelan dan berbicara pada warga, "Dengarkan aku, kuburan ini kosong." Warga pun bingung dan takut. Namun sebelum mereka sempat bertanya, Arman menoleh cepat ke sisi hutan. Di kejauhan di balik pohon, sosok dukun itu sedang mengintip mereka. Arman mendatanginya sambil berkata, "Hai orang tua, tak perlu bersembunyi. Aku sudah melihatmu, bahkan sebelum kau bersembunyi." Dukun itu akhirnya keluar dari balik pohon. Arman memberi isyarat pada warga untuk mundur. Saat dukun itu terlihat seperti mendekat, dukun itu berbicara dengan suara serak, "Hai pemuda, beraninya kau. Aku bukan manusia biasa." Arman menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun dan berbicara, "Oh, oke, dan kau sedang berhadapan dengan manusia luar biasa." Tanpa peringatan, dukun itu menyerang Arman. Namun Arman berhasil menghindar, seolah dukun itu bergerak dalam gerakan lambat. Arman berbicara lagi, "Kau berani ya? Kau tidak tahu barusan kau menyerang seorang penyihir agung." Kemudian Arman mengangkat tangan dan angin berputar di sekelilingnya. Dukun itu tidak bisa bergerak, seperti badannya terkunci oleh mantra Arman. Dan kekuatan dukun itu seperti terhisap oleh pusaran angin. Lalu Arman menurunkan tangannya, dan terlihat dukun itu perlahan terbaring. Arman memeriksa tubuh dukun itu, dan dia berkata kepada para warga, sepertinya dia sudah melakukan perjanjian dengan iblis, sehingga ketika seluruh kekuatan hitamnya
kumusnahkan, jiwanya pun ikut hancur. Kemudian juga Arman menyarankan warga untuk memakamkan jenazah dukun itu dengan layak. Di akhir cerita, desa itu pun akhirnya kembali normal dan warga bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir. Dan terlihat Arman pamit ke beberapa warga dan meninggalkan desa itu.